Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kang hari ini semuanya? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di video kemarin bahwa selama area trendline Bitcoin belum berhasil kita tembus, maka masih ada potensi bagi kita untuk melihat Bitcoin membentuk area lower low yang baru. Itulah yang persis kita lihat terjadi selama beberapa jam terakhir, sebelum pada akhirnya kita kembali start mengalami recovery, dan kita bakalan bahas di video hari ini, kira-kira apa nih yang bisa kita expect berikutnya terjadi ke Bitcoin. Diikuti juga updates untuk beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Teman-teman, per hari ini kita melihat kripto total market cap kembali ke angka 3,2 triliun dolar, dan secara overall market sebenarnya dominan berwarna hijau ya, walaupun ada beberapa yang merah. Yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum, kenaikannya 2,9% ke 2.837 dolar. Udah jarang ya kita melihat Ethereum sebagai top performer, dan hari ini kita lagi-lagi melihat hal tersebut terjadi setelah sekian lama. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas chart dari Bitcoin, saya pengen update dulu untuk dua chart yang menurut saya mempunyai korelasi yang cukup signifikan dengan pergerakan harga Bitcoin. Yang pertama adalah S&P 500, atau intinya merupakan pasar saham Amerika Serikat. Nah, jika kita lihat, beberapa hari terakhir, S&P 500 itu juga mengalami recovery. Ini saja sudah bisa menunjukkan ke kita ada korelasi gitu ya antara pergerakan S&P dan juga Bitcoin. Ketika S&P recovery, Bitcoin juga sepertinya melakukan hal yang sama. Ketika kemarin terjadi sell off di S&P, Bitcoin juga kesulitan untuk bisa mendapatkan momentum bullish dan justru mendapatkan flush out, terutama di altcoin. Nah, tetapi berita positif yang kita dapatkan dari stock market untuk hari ini, teman-teman, adalah kita kembali berhasil untuk reclaim di atas area 6.040-an yang merupakan area yang terkategori sebagai resistance. Jadi area 6.040 sampai kurang lebih area 6.000 itu bisa kita kategorikan sebagai area resistance, dan sepertinya kita kembali berhasil untuk reclaim di atas area tersebut. Dan sekarang S&P 500 itu hanya terpaut kurang lebih 1,1% dari area all-time high terakhirnya. Nah, yang kita harapkan terjadi adalah tentunya S&P 500 itu bisa melanjutkan kenaikan dari sini dan membentuk area all-time high yang baru. Karena kita tahu bahwa S&P 500 itu pergerakannya terkorelasi positif dengan Bitcoin. Artinya, ketika S&P cenderung pergerakannya bullish, maka Bitcoin harusnya akan mengikuti. Sebaliknya, kalau rupanya S&P bakal mendapatkan koreksi yang sangat dalam dari sini, maka tentunya itu bukan looks yang baik untuk Bitcoin, dan kita justru bisa melihat Bitcoin kembali membentuk area lower low baru, bahkan mungkin bisa jebol di bawah area 90.000 dolar. So, selama area 6.040 di sini berhasil kita pertahankan, dan baiknya lagi sebenarnya kita bisa melihat ada beberapa candle secara sekaligus yang bermain di atas area ini. Menurut saya, chance-nya cukup besar S&P bakalan melanjutkan kenaikan dan break lagi ke area all-time high yang baru. Itu juga didukung dengan price action dari dollar index. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, dollar index beberapa hari terakhir juga mendapatkan rejection yang lumayan signifikan. Nah, kalau misalnya tadi S&P 500 itu korelasinya positif terhadap Bitcoin, sedangkan untuk dollar index itu korelasinya inverse terhadap Bitcoin. Artinya, ketika dollar index itu biasanya mengalami kenaikan, Bitcoin biasanya akan mengalami koreksi atau penurunan. Sedangkan ketika dollar index itu mengalami koreksi atau berada dalam tren bearish, biasanya Bitcoin bakalan berada dalam tren yang bullish. Walaupun itu tidak terjadi setiap saat, tapi in general seperti itu. Oke? Nah, kalau misalnya kita zoom out ke time frame yang lebih besar di daily, maka kita bisa melihat bahwa dollar index itu beberapa hari belakangan mendapatkan sell off yang lumayan signifikan dari yang 109 sampai ke kurang lebih 107. Dan sepertinya kita kembali mencoba untuk bisa menjebol di bawah area major support.
Nah, jika kita bisa melihat ada closing daily candle di bawah area 107,3 di sini, menurut saya kita akan bisa melihat dolar indeks untuk melanjutkan koreksinya minimal untuk kembali ke sekitaran area 105 di sini. Dan itu tentunya bisa menciptakan bullish sentiment ya untuk risk asset, contohnya seperti pasar saham Amerika Serikat dan juga Bitcoin. Apalagi jika ini merupakan akhir dari koreksi di sini dan kita bakalan melihat dolar index drop misalnya sampai ke area 90-an. Which is untuk sekarang sepertinya terdengar sedikit tidak masuk akal atau mustahil ya, tetapi perlu kalian ingat teman-teman, biasanya dolar index itu pergerakannya kebanyakannya trending gitu. Jarang banget sideways, yang banyak trending tuh. Kalau misalnya lagi naik ya naik terus gitu kan. Kalau masih misalnya lagi turun ya turun terus. Ya sesekali akan ada sideways movement, tetapi ketika nanti trennya sudah kembali, maka itu bisa terjadi selama berminggu-minggu kadang-kadang. Sama seperti apa yang teman-teman lihat di sini, kalau kita lagi naik ya naiknya berminggu-minggu, kalau lagi turun juga turunnya berminggu-minggu. Nah, kalau misalnya memang kita akan melihat senario ini yang terjadi, di mana kita sell off, ya at least lah kita mungkin bisa sell off sampai ke area 105 di sini setelah closing daily candle di atas 107,3 di sini. Itu menurut saya sudah cukup ya untuk bisa mendorong S&P 500 kemungkinan nyampe lagi ke area all-time high yang baru. Dan kalau misalnya S&P terus break ke area all-time high yang baru, maka tentunya itu juga bisa menjadi suntikan sentimen positif ya untuk cryptocurrency, terutama di Bitcoin. Karena sampai dengan saat ini tentunya Bitcoin itu masih tergolong juga dalam bukan high, tapi risk asset yang mau saya maksud. Dan kalau misalnya satu risk asset itu naik, ya risk aset lainnya biasa juga bakalan mengikuti gitu ya. Jadi so far dari dolar index dan juga S&P sebenarnya memberikan beberapa indikasi yang cukup positif. Nah, untuk Bitcoin sendiri, kita sudah bahas ini di video kemarin ya, bahwa selama area trendline ini belum berhasil kita tembus, maka kita masih aja mempunyai potensi untuk terus mendapatkan koreksi dan membentuk satu lagi wave atau bahkan dua wave lagi ke bawah. Oke, dan kita kemarin telah membentuk satu lagi lower low baru, dan sekarang kita sedang mencoba nih teman-teman, untuk bisa breakout dan kemudian mendapatkan konsolidasi. Nah, jika kita bisa melihat selama beberapa jam ke depan, Bitcoin berhasil untuk remain di atas area trendline ini, maka menurut saya chance-nya cukup kuat bahwa kita akan bisa melihat Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan dari sini minimal untuk kembali nge-retest ke sekitaran area 99.600-an sampai 100.000 dolar. Yang kalau berhasil kita breakout, saya rasa kita akan kembali retest ke area 102.000 yang merupakan area high terakhir. Tetapi kalau misalnya dalam kurun waktu 1 atau 2 jam ke depan, kita tiba-tiba kembali jebol di bawah area trendline ini. Apalagi kalau sampai area 97.300 ini berhasil kita jebol, maka saya mungkin akan mengatakan bahwa ini adalah berarti fake out yang kita lihat di sini. Dan kita harus siap-siap untuk melihat Bitcoin lagi-lagi membentuk lower low baru. Dan kali ini bisa aja hit ke kurang lebih area 95 sampai 94.000 dolar. Dan dari sana saya meyakini harusnya akan ada semacam bounce lagi terjadi karena area tersebut merupakan area trendline yang telah terbentuk dari bulan Desember kemarin. Yang sampai dengan saat ini sebenarnya masih cukup di-respect ya. Kalau kalian lihat setiap kali ada sentuhan ke sekitaran area trendline ini selalu menghasilkan semacam rejection atau rebound yang lumayan signifikan. Dan saya tidak expect yang berbeda terjadi kali ini. Kalau ternyata kita akan kembali nge-retest ke area trendline tersebut, saya rasa akan ada semacam buying pressure yang terjadi di sana dan kita bisa kembali push ke kurang lebih area 100.000 atau bahkan kita akan kembali nge-retest ke area high terakhir di 102.500. Jadi clue yang bisa kita dapatkan akan mungkin kita bisa lihat berikutnya dalam beberapa jam ke depan. Kalau kita konsolidasi di sini, maka kita kemungkinan akan mendapatkan rally. Tapi kalau dalam 1-2 jam ke depan kita kembali jebol di bawah 97.300, itu adalah pertanda bahwa kemungkinan ini adalah hanya fake out dan kita akan drop kembali ke area lower low yang baru. Tapi regardless, menurut saya ya di area
sekarang, terutama untuk Bitcoin ya, itu bukan saat yang tepat lah untuk terlalu agresif masuk ke setup apapun, baik itu short maupun buy, teman-teman. Karena ya kita bermain di sebuah range yang cukup ketat gitu ya, di area supportnya ada di trendline, resistansinya ada di area ini. Jadi baik buy maupun sell sebenarnya untuk sekarang tidak menghasilkan risk to reward ratio yang baik. Terkecuali kalau teman-teman masuknya ke altcoin. Nah, kita tahu bahwa performa altcoin tentunya sedikit banyak dipengaruhi juga oleh Bitcoin, jadi itu bisa kalian manfaatkan. Jika memang kita melihat Bitcoin bisa terkonsolidasi di atas area ini dan start untuk kembali mendapatkan push, misalnya kita mendapatkan bull flag dan kemudian kita break out dari bull flag tersebut, maka teman-teman mungkin bisa memanfaatkan hal tersebut dengan tidak masuk ke Bitcoin, tapi masuk ke altcoin. Carilah setup yang rapi di altcoin, yang menghasilkan RR yang baik, dan masuknya ke sana. Karena biasanya kalau Bitcoin bisa naik ya 1 atau 2% aja, altcoin kadang-kadang bisa naiknya 4-5% atau bahkan kadang-kadang sampai 10%. Jadi ya potensi risk to reward ratio di altcoin akan jauh lebih besar. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.